sahabat anak Indonesia, kembali lagi di Komnas Anak Update bersama saya, Tasya Okatri. Viral, remaja putri pelaku perundungan di Pringsewu ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum. Polres Pringsewu resmi menetapkan IA 13 tahun seorang remaja putri sebagai anak berhadapan dengan hukum yang diduga melakukan perundungan atau tindak pidana kekerasan terhadap rekan sebayanya. Korban berinisial CHF, 14 tahun, seorang siswi SMP dari Kabupaten Pasarawan menjadi korban perundungan yang viral di media sosial, mengalami intimidasi verbal serta kekerasan fisik secara berulang kali dari pelaku. Melalui proses penyelidikan yang cukup mendalam dan 2 kali gelar perkara, Polres Pringsewu menaikkan status IA dari saksi menjadi anak berhadapan dengan hukum. IA disangkakan menggelar pasal 80 ayat 1 Jungto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meski telah ditetapkan sebagai anak berhadapan hukum, penyidik tidak melakukan penahanan terhadap IA yang masih berusia 13 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih menekankan pada keadilan restoratif dan perlindungan hak anak. Tindakan perundungan atau bullying sampai saat ini terus masih terjadi yang dilakukan oleh anak-anak terhadap anak lainnya. Usia sebaya yang dilakukan oleh seorang anak yang berusia 14 tahun. Hari ini dia sudah ditentukan sebagai ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Memang begitu menurut undang-undangnya. Tapi yang menjadi concern dari Komnas Perlindungan Anak adalah mengapa sampai saat ini anak-anak masih saling menyakiti, masih saling tidak ada rasa persaudaraan, tidak ada solidaritas, tetapi justru persaingan yang tidak sehat. Kalau persaingannya adalah untuk kemajuan, beradu dalam nilai akademik, ya, beradu pintar, adu dalam segala hal yang positif, tentu ini menjadi sesuatu yang membanggakan. Tetapi ketika orang beradu jotos atau melakukan kekerasan oleh anak kepada anak yang lainnya, nah ini di sini menjadi perhatian kita. Mengapa sampai saat ini terus-menerus? Itu artinya nilai-nilai kasih, ya, tergerus, nilai-nilai persaudaraan menipis, bahkan hilang, dan rasa kemanusiaan itu sudah semakin terdegradasi. Nah, itu persoalannya. Kenapa bisa begitu? Karena di sekitar kita orang-orang dewasa melakukan hal yang sama. Itu salah satu faktor. Sehingga anak-anak bercermin bahkan meniru. Dan itu bukan hanya terjadi dilakukan oleh orang per orang. Sering tawuran antar desa, antar kelompok dan seterusnya. Itu menjadi patron, menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak, sehingga anak-anak juga melakukan hal yang serupa. Tidak peduli anak perempuan, anak laki-laki, melakukan perundungan antara satu kepada yang lainnya. Akhirnya anak berhadapan dengan hukum. Kalau sudah anak berhadapan dengan hukum, ada konsekuensi di sana. Nah, ini yang harus diketahui oleh anak-anak. Dan Pak Aris Merdeka Sirait, almarhum, sudah menitipkan kepada Komnas Perlindungan Anak untuk melanjutkan, kalau bisa, ya, merevisi undang-undang sistem peradilan pidana anak. Karena apa? Karena banyaknya terjadi kekerasan yang dilakukan oleh anak atau perundungan yang dilakukan oleh anak terhadap anak lainnya. Jadi dengan demikian, kalau misalnya di dalam undang-undang itu semakin dipertajam, dilihat, dibedakan, dipilah mana yang kenakalan, mana yang kejahatan, tentu itu akan membuat konsekuensi terhadap anak-anak. Begitu. Oleh karena itu, pada saat ini kami kembali lagi mengingatkan kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Mari kita kembali lagi, kita lihat dulu undang-undang sistem peradilan pidana anak yang seharusnya sudah mulai kita melakukan revisi, begitu. Dan tentu ini tidak bisa dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak sendiri, dengan semua para pihak, DPR RI,
pemerintah, dan seterusnya. Mari, jangan lupakan itu. Jangan lupakan bahwa sistem peradilan pidana anak kita itu sudah harus memerlukan pengkajian ulang, bahkan kalau perlu itu harus direvisi supaya membuat efek jerah, tetapi juga harus mendidik anak-anak, memberi ruang kepada mereka untuk diberikan sanksi, diberikan ruang untuk merubah dirinya. Hanya melalui undang-undang itu dimungkinkan. Jadi semua kita bertanggung jawab untuk merubah sikap, perilaku, moral anak-anak kita. Kalau ada sanksi yang jelas, tetapi juga bukan hanya sanksi, tentu ada di dalamnya rehabilitasi, ada di dalamnya melakukan pelatihan atau pendidikan terhadap moral anak-anak. Saya pikir kita akan ada harapan bahwa anak-anak kita akan stop atau paling tidak akan berkurang melakukan kekerasan, perundungan, bullying atau hal-hal negatif lainnya antara anak dengan anak yang lainnya. Kali ini memang bullying dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi di sisi lain kita sudah tidak kurang menangani anak, bahkan yang dapat mengakibatkan anak lainnya meninggal dunia. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, Komnas Perlindungan Anak mengingatkan kita semuanya betapa pentingnya kita memperhatikan atau memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak melalui undang-undang yang saya katakan tadi. Komnas Perlindungan Anak selalu hadir untuk anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sekian Komnas Anak Update kali ini. Nantikan informasi selanjutnya di Komnas Anak Update. Untuk informasi selanjutnya, dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Menjaga dan melindungi anak sama dengan bela negara. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.